Oke, kita kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan materinya lagi ya. Materinya lagi, tinggal sedikit materinya. Oke, saudara semuanya, ini kita lagi ya. Dalam tim itu ada beberapa jenis personality atau kepribadian dan perannya ya. Kepribadian atau personality itu ditentukan dengan menggunakan tes ya. Apa bisa Pak ditentukan tidak dengan tes? Bisa. Tapi saudara harus berinteraksi dengan yang bersangkutan dalam durasi waktu tertentu. Kalau saudara hanya melihat orangnya saja tidak bisa. Jadi personality kepribadian itu bisa ditentukan dengan tes, misalkan berapa jam itu langsung ketemu tipe personality-nya apa. Kalau kita tidak menggunakan tes bisa juga, tapi saudara harus berinteraksi dengan yang bersangkutan. Nah, kemudian saudara, personality dan rules itu ada 6 faktor ya. Yang pertama itu tadi kepribadian itu sendiri, kemudian mental abilities. Mental abilities itu kemampuan untuk berpikir kritis ya. Ini ada kaitannya dengan kognisi. Ini sifatnya gifted. Ya, ini berkaitan dengan IQ. Makanya saya nggak suka kalau yang namanya ujian itu closed book, karena closed book itu berkaitan dengan IQ. Kalau kapasitasnya otaknya besar, IQ-nya tinggi, dan itu gifted dari Allah. Kita itu nggak bisa mendesain diri kita agar otak kita kapasitasnya besar, nggak bisa. Itu bisa dari Allah. Makanya kalau ujian closed itu nggak adil, seolah menilai bahwa kamu diberikan otak yang kapasitasnya besar dari Allah sehingga nilainya bagus. Kamu otaknya kapasitasnya kecil sehingga nilainya nggak bagus. Otaknya nggak adil gitu ya. Kalau mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kemudian berikutnya ini adalah current values and motivation. Nilai-nilai dan motivasi. Nilai-nilai dan motivasi. Ini apa sih Pak nilai-nilai dan motivasi ini? Gini saudara, pengalaman dari masuk S1 UI itu sudah memiliki nilai-nilai tertentu yang susah untuk dilepaskan pada mereka lulus. Contohnya seperti apa? Contohnya banyak alumni S1 UI itu nilai-nilai keislamannya bagus, sehingga pada waktu diterima di tempat kerja tertentu mereka secara kognitif, secara kemampuan otak itu bisa mengerjakan, tapi secara hati mereka nggak bisa melakukannya. Akhirnya mereka diterima lalu kemudian bunuh diri. Diterima kerja 1 bulan kemudian bunuh diri. Terus itu. Mengapa? Karena tempat kerjanya bertentangan dengan fikihnya, berkaitan dengan kepercayaannya dia. Terus itu. Apakah Maslow itu banyak ya? Itu berkaitan dengan nilai-nilai values dan motivation ya. Kemudian ini berikutnya ini adalah field constraint ya. Field constraint ini berkaitan dengan aturan dan prosedur yang menentukan bagaimana saudara harus bekerja ya. Ya, ini berkaitan dengan aturan dan prosedur ya. Misalkan saudara kalau yang kaum hawa, ibu-ibu ya, bapak itu seringkali alumni S1 kita ya itu mengalami dari kementerian kalau mau bekerja di mana bekerja di bank. Kalau bekerja di bank awal-awalnya sebelum nikah oke, masih oke. Tapi setelah kemudian menikah itu yang kemudian menjadi kendala. Di akhir bulan dia mesti lembur, akhir bulan dia lembur, mau promosi jabatan pindah luar kota. Akhirnya hambatan-hambatan seperti inilah yang kemudian menjadi field constraint dan lebih memilih untuk keluar dari tempat kerja. Nah, seperti itu. Termasuk juga teman saya kuliah dulu banyak pinter-pinter S1-nya banyak pinter-pinter, saya juga sampai di UGM. Kemudian kerja di Jakarta, sekarang banyak menjadi ibu rumah tangga. Itu rumah tangga. Itu ada waktu pas graduate, sering bolak-balik Jogja Jakarta dan sering bertemu dengan teman-teman satu angkatan. Ada yang kerja di pusat, kayak Indonesia, Citibank,
yang mana lagi Bank Mandiri, itu banyak. Bank Mandiri itu kayak pindah kelas, terus kemudian mana lagi Bank Indonesia juga banyak ya. Dan teman-teman ada yang pondok pesantren, teman pondok pesantren itu diterima di Bank Indonesia diterima. Tapi kemudian hatinya, aduh, saya nggak bisa, hati saya nggak bisa karena sudah ini kiai ya dulu sudah bertemu sama kayak ini, saya menjadi masternya di Bank Indonesia. Jadi ada luar juga ya di Bank Indonesia. Itu, ya itu masalah fikih ya, masalah fikih itu selalu seringkali bercakap ya. Terus kemudian berikutnya itu experience. Experience itu adalah pengalaman di masa lalu, apa yang terjadi pada seseorang, kemudian dari kejadian tersebut akan menentukan bagaimana perilaku di masa depan ya. Saudara amati teman-teman saudara dulu yang di masa lalu pengalamannya itu di pondok pesantren misalnya ya, di pondok pesantren itu akan berbeda dengan teman-teman saudara yang di masa SMA-nya dulu tidak di pondok pesantren tapi ngeband terus, itu pasti berbeda. Dan ini perilakunya berbeda dalam tim nanti saudara. Serius, perilakunya berbeda. Bukan berarti yang ngeband itu lebih buruk, pesantren lebih buruk atau yang lain, tapi berbeda. Semuanya baik, hanya saja bagaimana kita menempatkannya. Terus seperti itu. Contoh lain ya, saudara ada yang Jogja, asli Jogja, ada SMP, SMA-nya di Jogja. Yang SMP-nya di Jogja, SMP 5, itu SMP yang pintar-pintar semuanya, gaulnya luar biasa. SMP 5 itu, ini kita berbicara tentang experience ya. SMP 5 itu anaknya pintar-pintar semuanya dan gaulnya gaul yang segaul-gaulnya. Kemudian dari SMP 5 itu larinya kemana? SMA-nya SMA 3. Itu kayak kakaknya SMP 5. Juga anaknya gaul-gaul semuanya. Gaul-gaul semuanya banyak. Acaranya itu kalau bikin event sampai jam 12 malam, tidur di sekolah juga. Tapi kuliahnya di kedokteran, di teknik kayak gitu. Tetap anaknya pintar-pintar. Nah kemudian ada dosen sini, ini yang dulu SMP-nya SMP 5. Terus kemudian SMA-nya SMA 3. Jadinya gitu juga. Tapi kemudian ada orang lain, dosen orang lain ya, SMP-nya SMP 5, tapi SMA-nya itu SMA 1. SMA 1 Jogja. SMA 1 Jogja itu SMA 1 Jogja. SMA itu kan SMA 1. Kan hurufnya 1 kayak angka I gitu ya. Kayak huruf I. SMA 1. Angka 1 itu kayak huruf I. SMA I. Sekolah menengah atas Islam negeri. Maksudnya apa? SMA 1 itu berbalikan dengan SMA 3. Isinya itu pengajian, isinya itu ikhwan akhwat. Sampai saudara nanti tangga menuju lantai 2 itu ada jenis kelaminnya. Maksudnya gimana? Untuk ikhwan itu di sana, akhwat di sini. Nggak boleh bersatu. Dipisah maksudnya ya. Anak SMP mana? Dari SMP mana? Dari SMP mana? Pilihnya apa? Hijabnya itu nerawang gitu. Besok nggak boleh dipakai. Loh ini kan double. Selanjutnya bukan gitu. Meskipun double tetap nggak boleh terawang gitu. Seperti itu kan. Dan itu sudah semuanya yang SMA dulu orang lain yang SMA-nya itu SMA 1 meskipun sampai SMP 5 itu karakternya juga beda. Lebih Islam, tidak terlalu pop gitu. Kalau punya anak mau sekolah di mana lagi? Saya nggak ada mondok, saya juga nggak pernah mondok ya. Anak saya sekolah di negeri semuanya. Seperti itu ya. Dan ini nanti akan menentukan experience ya. Experience bagaimana bagaimana kita berinteraksi dalam kelompok ya. Saudara nanti kan ada hadis yang mengatakan bahwa seberapa hati itu saling mengenal maka dia seberapa erat hati itu akan berkumpul ya. Saudara ngerti hadis itu? Hadis seberapa hadis yang orang lebih itu seperti ini. Hati itu akan berkumpul dengan orang-orang yang sejenis. Hati itu akan berkumpul dengan hati yang orangnya sejenis. Jadi orang itu yang beriman akan beriman. Pop yang hurufnya ngeband yang
masih kayak gitu. Di lingkungan sekolah, di lingkungan manapun masih kayak gitu. Makanya saudara kan dulu waktu SMA ada kelompok apa? Kelompok SKI kan Rohani Islam. Anak Rohani Islam itu agak bersinggungan, agak bersaing dengan anak apa? Anak OSIS atau anak UGM. Itu biasanya kayak gitu. Ya, nah ini ngomongnya masalah kepribadian ya. Ini banyak tidak berguna. Ini berguna saudara. Bergunanya di mana? Di sini. Saudara pernah dengar ini? Ada yang S1-nya psikologi? Ada yang S1-nya psikologi nggak di sini? Pernah lihat aja Pak. Ya. Nah, pernah lihat aja. Ini melankolis tahu ya. Itu melankolis ya secara umum itu seperti ini. Ada sanguinis, sanguin, koleris, melankolik, pragmatis. Ini tidak ada orang yang murni kolerik, tidak ada, murni sanguin tidak ada, murni melankoli tidak ada, murni pragmatik tidak ada. Semua orang pasti memiliki 4 elemen ini, tetapi dengan komposisi yang berbeda-beda. Seperti itu. Hanya saja ada kecenderungan salah satu karakter itu yang dominan. Seperti itu. Nah, ini kepribadian ini menentukan posisinya di mana dalam manajemen proyek. Contohnya gini, sanguin ini berada di pojok kanan atas. Pojok kanan atas saudara lihat ini, dulu sumbunya apa? Ekstrovert. Oke? Sumbunya adalah ekstrovert ya. Sumbu X-nya adalah people. Orang kalian sebenarnya Sumbu X-nya adalah extrovert. Sumbu X-nya people. Jadi dia itu ekstrovert, berorientasi keluar, dan dia berorientasi ke orang. Dia berinteraksi dengan orang-orang ya. Dia tuh orang yang easy going, kemudian dia itu nggak berinteraksi dengan orang, terus kemudian entertaining orangnya itu, entertaining, menyenangkan gitu. Dia itu orang-orang yang banyak ngomong, pintar bergaul kayak gitu. Ini cocoknya jadi apa nih kalau di jadi sekretaris cocok karena berinteraksi dengan banyak orang. Jadi public relation cocok karena berinteraksi dengan banyak orang juga. Jadi pegawai R&D cocok nggak? Staf R&D, staf penelitian yang di laboratorium itu nggak cocok. Akan stres dia. Stres dia. Nah, jadi dalam kepribadian ini nggak ada kepribadian yang paling baik mana, yang paling buruk mana, nggak ada. Semuanya sama, hanya saja bagaimana kita menempatkannya. Dan ini orang seperti ini kekurangan fokus, ingatannya kurang begitu bagus. Nah, bukan berarti dia bodoh, tidak. Hanya saja dia kurang fokus. Nah, daya ingatannya kurang bagus. Tapi orang ini menyenangkan, disukai banyak orang. Dan orang yang populer, ngomongnya itu renyah kayak bubuk gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, koleris. Koleris itu orang yang kalau saya ringkas menjadi satu kata, dia adalah pemimpin yang diktator. Dia itu orang yang kuat, dominan dalam kelompok, kemudian nggak begitu peduli dengan perasaan orang lain. Nggak begitu peduli dengan orang lain, karena dia berorientasi pada tugas, berorientasi pada task. Yang penting tugasnya selesai sudah. Gitu. Dan kalau saudara harus istilah Jawa itu harus tegaan. Harus tegaan, dan orang ini cocok jadi pemimpin proyek. Harus tegaan, saklek. Nah, sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya orang ini dibenci banyak orang, nggak disukai banyak orang, dan orang ini melukai hati banyak orang karena terlalu tegas, nggak peduli sama perasaan orang. Ini adalah diktator, banyak diktator yang apa? Ya, mendekati saya. Ya, mendekati
lebih kuat ya punya MAB ya sebenarnya. Tangan besi ya. Kalau masih tugas tidak ada basa-basi ya. Kamu misalnya ini macam itu ya. Karena dia berorientasi pada tugas, nggak peduli dengan perasaan orang lain. Bedanya apa dengan yang tadi, yang Stanley? Kalau Stanley itu dia masih punya perasaan dengan orang lain. Nah, dia berusaha untuk menyenangkan orang lain, how to make other people happy gitu. Tapi kalau ini enggak, yang penting pekerjaan selesai sudah beres, nggak peduli dengan perasaan kalau orang lain. Orang lain, ya, kalau lari, yang itu tugas selesai. Berikutnya, ini adalah melankolis. Melankolis itu adalah putri salju yang berhati biru ya. Maksudnya apa? Orangnya itu lemah lembut, kalem, disebut nangis kayak gitu ya. Itu adalah orang yang sangat lemah lembut ya. Tapi dia ini saudara, dia akan dikasih tugas selesai terus. Ya ini cocoknya adalah orang-orang yang dikasih di laboratorium kayak di benda kayak gitu ya. Kemudian kalau di arsitek cocoknya adalah orang-orang melankolis. Arsitek yang mana ya, yang hanya di lapangan komputer aja ya. Nah, kalau arsitek yang kerja di lapangan nggak cocok ini. Dan saya sebenarnya pernah mencontohkan di kelas ini soal tentang sertifikasi manajemen proyek. Ini orang ini sangat berbahaya, orang melankolis ini. Dalam manajemen proyek sangat berbahaya karena dia sangat vulnerable itu ya, sangat rentan, maksudnya itu sangat fragile, sangat apa istilahnya, fragile itu apa? Lemah, sangat fragile ya. Ini mudah terluka hatinya, apa saja ya sensitif ya seperti ini. Saya ingat soal di manajemen proyek itu sertifikasi manajemen proyek seperti ini ya. Soalnya itu panjang-panjang, sekitar 1 halaman ya. Soalnya itu gini, saudara sebagai seorang manajer proyek diharuskan staf arsitek saudara yang biasanya itu dia orang yang pendiam, orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain, orang yang selalu konservatif, di hari Senin dia itu berperilaku bajunya yang awalnya itu rapi, necis, dan rambutnya klimis gitu kan, sangat tebal. Dia di hari Senin pakai baju yang agak metal, topinya cowboy, dan dia datang bersiul-siul dengan ekstrim happy. Dia kayak menjadi orang lain gitu kan. Nah, kemudian ditanya apa akibatnya bagi proyek saudara. Kemudian proyek akan cepat selesai. Kemudian proyek akan berisiko lebih tinggi. C, orang terhibur dengan perkembangan si status quo ya, dan seterusnya ya. Ternyata yang paling jawaban paling benar itu adalah risiko proyek berpotensi meningkat drastis. Mengapa? Karena orang itu si ini itu biar berarti dia itu bisa secara mandiri. Orang secara mandiri itu dalam sumbernya. Terjadi hari Senin, saat dia masih biasa saja. Berarti ada hari antara Sabtu, Minggu, dan Seninnya. Bisa jadi dia cintanya diterima oleh pacarnya, sehingga dia ekstrim happy. Sehingga dia lebih berani. Karena dia lebih berani ambil risiko, maka desain gambarannya pun bisa jadi menjadi lebih berani. Yang ukuran bentangannya misalkan 3 meter, dia menjadi 5 meter. Sehingga mudah patah dan segala macam ya.
pengen membuat desain-desain yang lebih apa, lebih ikonik, lebih anti mainstream kayak gitu kan juga ada. Nah, ini ya itu yang stabil. Berapa? Jadi ya orang yang paling aman tuh orang yang stabil. Seimbang, ya seimbang. Jadi saudara, kalau stabil terus itu juga nggak bagus. Karena dalam kondisi itu saudara itu harus berani ambil risiko, ya gitu. Tapi kuncinya itu gini, saudara jangan mengambil keputusan atau membuat keputusan penting dalam kondisi emosi saudara yang ekstrim. Ekstrim senang maupun ekstrim susah, itu jangan. Atau ekstrim tegang, ekstrim takut, itu jangan. Ya, kayak tadi orang yang contohnya tadi kan ekstrim senang karena jatuh cinta mungkin ya. Karena malah dunia cintanya itu oleh pasangannya, gitu kan ya. Sehingga kalau diambil keputusan itu bukan keputusan yang normal, itu keputusan yang bias ya. Juga bisa ini ya. Saya tuh pernah nonton, sebenarnya ngerti di Apprentice, acara di Apprentice. Ada show di Apprentice, tahu? Enggak tahu. Sebenarnya coba nonton acara reality di Apprentice itu, tapi jangan yang versi Indonesia, versi yang Amerika. Nah, aktornya itu adalah yang jurinya itu adalah Donald Trump. Donald Trump dulu itu menjadi populer seperti sekarang karena dia itu pertama, dia itu adalah pengusaha properti dan kaya. Yang kedua, dia itu meningkatnya karena dia itu menjadi juri reality show yang namanya The Apprentice. The Apprentice itu apa? The Apprentice itu ada untuk memilih 20 kandidat terbaik agar bisa bekerja di perusahaannya Donald Trump. 10 cowok, 10 cewek, gitu kan. Nah, pada saat itu sedang ada apa istilahnya game simulasi untuk menjual barang. Nah, salah satu peserta di Apprentice itu membujuk orang, membusuknya itu berlebihan, membujuk orang berlebihan. Ayo kamu beli ini, kamu beli nanti keputusan nanti hadiahnya macam-macam gini, macam-macam gini gitu. Terus kemudian orang dibujuk itu gimana ngomongnya? Kamu menarik, tawaranmu menarik, dan aku sangat senang. Tapi justru karena perasaanku sangat senang itu, saya tidak akan ambil keputusan. Karena argumen yang kamu berikan itu terlalu membuatku senang. Dan aku sudah, kalau kondisi terlalu senang atau terlalu susah, itu tidak baik untuk mengambil keputusan. Kamu besok ini, setelah aku bisa berpikir. Gitu ya. Masa dari besok kalau di rumah, jangan ambil saat itu juga. Tunggu, kasih saya waktu gitu. Itu ya, saya. Ini adalah proses. Kemudian yang pragmatis itu tidak. Pragmatis itu adalah orang yang berorientasi, yang introvert dan berorientasi pada orang, tidak punya sifat kementerian. Dia itu berusaha untuk menyenangkan orang. Ini adalah apa ya? Orang yang damai, orang yang menyukai kedamaian, orang yang tidak punya keinginan untuk ambil risiko dan dia adalah orang yang suka damai. Sekitar tahun berapa? Tahun 2005 saudara kelas berapa? Ingat ya? Baru saya lahir dulu. Karena Pak Jokowi presiden PKP belum cerita ya? belum sadar juga sih. Belum sadar. Sempat menengah. Gini saudara, ini pragmatis yang damai itu adalah orang yang menyukai kedamaian, pokoknya bermain aman. Ini adalah safety player. Dia itu urutan, tidak suka menonjol, ya gitu, dan suka menghindari konflik. Ini kalau di Indonesia, kepemimpinan zaman Presiden Megawati termasuk ini, saya memilih pribadi. Karena apa? Karena Presiden Megawati nggak pernah ngomong di dalam dan tidak melakukan perubahan. Jadi hanya damai saja, datar-datar saja. Terus begitu. Oke. Ini adalah orang-orang tipe yang pokoknya itu bermain aman.
kalau di dalam grup. Ini adalah yang aman dan juga lain. Jadi ini adalah preferensi yang damai. Wah ini kalau dijadikan sebagai mungkin cocok nggak? Nggak cocok. Nggak cocok. Ya. Ini tapi kita memerlukan orang seperti ini. Kok sekarang beda? Kenapa? Kok sekarang beda ya? Beda. Beda. Beda sih sekarang. Maksudnya Bu Mega. Kayaknya beda. Ya itu memang beda. Dulu dan sekarang memang beda. Sampai-sampai dulu ada opini atau ada orang itu berpendapat atau berpendapat Bu Mega bicaralah gitu. Karena pada waktu itu Bu Mega nggak pernah bicara di forum-forum itu nggak pernah atau berpendapat itu nggak pernah. Sehingga pada waktu ada tokoh itu bilang Bu Mega bicaralah. Kalau Bu Mega aku diam saja, nggak pernah ada perkataan-perkataan apa. Nah ini pada saat itu pada waktu itu Bu Mega menawarkan peran yang pragmatis pada waktu itu. Kemudian ada juga Presiden Amerika itu siapa itu saya lupa, Nixon atau siapa itu, setelah dia itu turun dari jabatannya, setelah dia selesai menjabat, orang di Amerika itu membuat headline seperti ini. Mr. President, thanks for doing nothing. Terima kasih tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Karena dengan tidak melakukan apa-apa itu negaranya itu aman, damai, meskipun sudah tidak ada perkembangan yang besar. Thanks for doing nothing. Beda dengan Donald Trump. Donald Trump itu sekarang jadi sakit. Ya itu banyak manuvernya ya. Ini adalah empat tipe kepribadian dan semuanya ini diperlukan dalam timnya. Donald Trump masuk kemana Pak? Donald Trump saya kombinasi antara ini ya, kombinasi antara kolerik sama ini, sanguin kalau saya. Kombinasi antara kolerik sama sanguin. Otoritarnya juga dapat dan itu bagian dari koleris. Kemudian sanguinisnya itu sudah ada unsurnya juga karena dia berorientasi pada orang. Dan pelan-pelan itu dia juga ada unsur entertainingnya juga, meskipun jujurnya itu kadang ya apa ya kayak bully-bully gitu. Tapi yang jelas bukan yang dominannya sanggulnya polarisnya. SBY itu saya melihat masih suka baper-bapernya ya, SBY, sehingga ada unsur melankolisnya kalau saya. Sudah tipe yang mana? Silakan saja ya, semuanya bagus ya. Oh iya, nanti saya upload ya materi-materinya. Ya, saya kira cukup sekian untuk hari ini, saudara semuanya. Mohon atas segala kekurangan ya. Besok minggu depan lanjut grup kedua untuk presentasi. Dari berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya